Hai guys, selamat datang kembali di channel Drakor Mania. Mimin tahu kalian sudah kangen banget sama aksi balas dendam paling keren di Korea. Kali ini kita langsung disambut sama adegan yang bikin merinding di Fukuoka, Jepang. Kita disuguhkan sebuah pelelangan gelap. Bukan lelang barang antik, tapi lelang manusia. Seorang wanita cantik dari Rusia dijual layaknya komoditas. Di tengah kegelapan malam, di atas kapal, para penawar hidung belang berebut harga tertinggi. Pemandangan ini benar-benar bikin kita bertanya-tanya, siapa dalang di balik semua kekejaman ini? Dan kenapa lelang mengerikan ini harus terjadi di Fukuoka? Tentu saja, lelang menjijikan ini nggak akan berjalan mulus, guys. Sopir taksi andalan kita, Kim Do-gi, muncul seperti hantu dari kegelapan. Dengan penampilan yang super keren dan wajah tanpa ekspresi, dia langsung membubarkan acara lelang itu. Kim Do-gi menegaskan statusnya sebagai sopir taksi yang siap mengantar para penjahat ke neraka. Setelah aksi penyelamatan yang menegangkan itu, kita kembali ke markas Rainbow Taxi. Tapi ketenangan gak bertahan lama, guys. Telepon taksi mewah berdering. Panggilan darurat datang dari seorang siswi bernama Yoon Iseo. Ia memohon bantuan karena terjebak dan merasa sangat ketakutan. Sayangnya, sambungan terputus sebelum Iseo bisa memberikan lokasi lengkap. Misi baru pun dimulai, menemukan Yoon Iseo. Tim Rainbow Taxi langsung bergerak cepat. Mimin senang melihat mobil baru mereka yang sudah di-upgrade. Semoga makin cepat ngebutnya. Do-gi kembali ke Korea dan menyamar sebagai guru di sekolah Iseo. Ini bagian yang agak lucu, guys. Melihat Do-gi yang dingin tiba-tiba jadi guru so akrab. Dari penyelidikan di sekolah, Do-gi menemukan kejanggalan. Keluarga Iseo mengira dia di Akademi Asrama. Tapi sekolah menerima formulir izin ke kamp di luar negeri. Ternyata Iseo berbohong kepada semua orang dan menghilang 10 hari yang lalu. Do-gi kemudian bertemu dengan nenek Iseo yang sangat mengkhawatirkannya. Disinilah Do-gi bertemu dengan Yeji, teman sekelas Iseo, yang menyimpan rahasia besar tentang hilangnya Iseo. Yeji akhirnya memberanikan diri dan menceritakan semuanya kepada Do-gi. Ternyata semua bermula dari game mobile yang direkomendasikan Yeji kepada Iseo. Permainan ini terlihat lucu dengan gambar kucing, tapi isinya adalah judi online terselubung. Awalnya mereka menang kecil, tapi kemudian Iseo mulai terjerat dalam acara poin lanjutan yang ternyata adalah pinjaman online dengan bunga mencekik. Bayangkan guys, bunganya 5.000% per tahun. Pinjaman $300 membengkak menjadi $1.500 dalam 2 minggu saja. Karena tak mampu bayar, para penagih hutang yang kejam mengancam Iseo dengan penjara remaja. Akhirnya mereka menawarkan jalan keluar, pergi ke Jepang dan bekerja selama sebulan untuk melunasi hutang. Iseo yang polos pun setuju, tanpa tahu pekerjaan apa yang menantinya. Yeji menyesal karena ayahnya menyita HP-nya, membuatnya tak bisa menghubungi Iseo. Sekarang Yeji cuma bisa menangis dan memohon agar Iseo ditemukan. Informasi dari Yeji menegaskan bahwa ini bukan sekedar penipuan lokal, tapi sindikat perdagangan manusia yang didanai dari Jepang. Perusahaan pinjaman Nekomani dan game judi itu semua dibuat di Jepang. Go-eun, si ahli IT kita, menemukan bahwa dana mereka berasal dari Jepang, dan mereka sengaja menargetkan anak di bawah umur yang rentan. Do-gi kemudian menyusun rencana berbahaya. Ia meminta URL game dari Yeji, lalu sengaja mendaftar dan kalah besar. Tujuannya hanya satu, menjadi debitur yang harus dikirim ke Jepang. Do-gi ingin menyusup ke sarang mereka. Dengan wajah polos dan akting diyakinkan, Do-gi berhasil meyakinkan para penagih utang bahwa ia tidak punya keluarga atau teman dan siap bekerja di Jepang untuk melunasi utangnya. Rencana berjalan lancar. Do-gi siap berangkat ke terminal feri. Namun, ada twist, guys. Yang dikirim ke Jepang ternyata bukan Do-gi, melainkan Go-eun. Go-eun menyamar sebagai debitur, dan ia harus naik mobil yang dikendarai oleh kurir Jepang. Tim Rainbow Taxi panik karena Go-eun harus mengemudi di sisi jalan yang berbeda, membuatnya kebingungan. Tapi Go-eun tetap profesional. Ia berhasil sampai di lokasi yang dicurigai, sebuah gedung bertuliskan Live Reset. Begitu Go-eun masuk, sinyalnya langsung terputus. Tim di Korea langsung cemas. Do-gi yang sudah siap di pelabuhan segera menyamar sebagai kurir yang mengantar Go-eun. Dengan cepat, ia menemukan tempat Go-eun ditahan dan menginterogasinya. Dari sana, Do-gi tahu bahwa pembayaran untuk pengiriman korban dilakukan dengan mobil, dan ia berhasil mendapatkan plat nomor mobil kurir itu.
petunjuk penting sudah di tangan. Dogi langsung melacak plat nomor mobil itu dan menemukan lokasi Iseo. Di sana, ia bertemu Iseo yang terlihat putus asa, sedang diinterogasi oleh seorang kepala preman Jepang. Iseo dan gadis-gadis lain dipaksa menyerah pada harapan palsu dan menerima nasib mereka. Dogi tahu ia harus bertindak cepat. Ia kemudian menyusup ke markas utama sindikat itu, sebuah pusat kebugaran yang tampak mencurigakan. Untuk memancing bos mereka keluar, Dogi sengaja membuat keributan, menuduh salah satu preman meludahi sepatunya. Aksi Dogi yang gila ini berhasil memancing perkelahian dengan Kageyama, seorang petarung andalan mereka. Walaupun dihajar habis-habisan, Dogi menang dan mengirim pesan tegas kepada bos mereka, belikan dia sepatu baru dan suruh bos itu menemuinya di sana. Kim Dogi sudah menancapkan taringnya guys. Sepertinya para penjahat Jepang ini akan segera merasakan neraka yang sebenarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.